Libur panjang membawa suasana berbeda di kediaman pribadi Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, di Solo, Jawa Tengah. Tempat ini bahkan menjadi destinasi wisata baru yang ramai dikunjungi masyarakat. Terlihat ratusan orang memadati kawasan sekitar kediaman Jokowi. Mereka tampak berbaris rapi dan mengantri untuk berfoto dan bersalaman. Tidak hanya menerima tamu di kediamannya, Jokowi juga aktif melakukan sejumlah kegiatan di masa purna tugasnya sebagai presiden. Sebelumnya Jokowi ditemani sejumlah riders berkendara motor berkeliling kota Solo. Dengan mengendarai motor chopper hijau, Jokowi bersama mantan pembalap yang tergabung dalam komunitas Legend Rider melakukan Sunday Morning Ride atau Sunmori. Sepanjang perjalanan, Jokowi tampak menyapa warga yang berpapasan dengan rombongan. Selain itu, Jokowi juga tampak kerap melakukan kunjungan ke beberapa wilayah di Jawa Tengah, seperti bertemu dengan kelompok tani di Semarang dan meninjau bank sampah di Banjarnegara. Fenomena ini menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap sosok Jokowi, bahkan setelah dirinya tidak lagi menjabat sebagai presiden. Lantas, apakah ini sebuah bentuk cari perhatian ala Jokowi? Mungkinkah Jawa Tengah, khususnya Solo, akan menjadi destinasi wisata politik? Tim TV One mengabarkan. Terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Tadi kita sudah menyimak paket pengantar dialog kita di segmen ini. Putri, sebenarnya ada wisata baru yang muncul di wilayah Solo. Seru ya? Wisata kalau politik. kita lihat, iya. Ada open house ala Joko Widodo. Sebenarnya biasa aja kan. Banyak yang melakukan kegiatan begini. Kapan coba kita bisa datang ke rumah presiden gitu loh. Mantan presiden ke-7, presiden ke-7. Tapi kan sebenarnya kegiatan-kegiatan seperti ini Jokowi juga waktu dulu sudah sering melakukan. Biasa aja, Put. Iya, tapi ini agak berbeda ya karena antusias masyarakat juga luar biasa ya buat datang ke sana. Mungkin langsung saja kita tanyakan ya kepada narasumber kita yang sudah hadir, ada Prof. Siti Zuhro, peneliti utama BRIN. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas, Mbak. Baik, selanjutnya ada Mas Freddy Alex Damanik, Wakil Ketua Umum Projo. Selamat pagi, Mas Freddy. Selamat pagi, langsung saja Mas. mungkin Kita ya. langsung minta tanggapan Dari Mas Freddy. Projo sendiri udah berkunjung belum? Udah kesana belum? Kalau saya pribadi belum, tapi Pak Budiari, teman-teman sering lah beberapa kali. Tapi mengetahui dengan kegiatan-kegiatan dari... Tahu. Dan memang ini hal yang biasa atau seperti apa, Mas? Ya, sebetulnya tadi udah dijawab ya, udah dijelaskan. Menurut kita, ya itulah nature-nya Pak Jokowi. Bahasa kita itu mendarah daging. Jadi mungkin kalau beliau itu nggak ketemu rakyat, ya nggak menyapa masyarakat, nah siapa yang pernah bilang Kaisang apa Gibran, justru kalau nggak ketemu dia nggak happy gitu loh, nggak bahagia. Itulah nature-nya beliau itu. Social person gitu ya, jadi harus ketemu sama orang-orang. Yes, loh gitu kita ya. kan bisa lihat mulai dari wali kota, gubernur, presiden, itu terus yang dilakukan. Jadi pasca tidak jadi presiden juga, ya kalau nggak, apalagi setelah nggak jadi presiden, dari yang load pekerjaan begitu banyak, tiba-tiba hilang. Nah makanya justru pengobatnya dia ketemu masyarakat itu, karena beliau ini kan memang berasal dari rakyat, pemimpin rakyat, ya dekat dengan rakyat. Tapi kan yang kemudian menjadi tanggapan beberapa orang sekitar yang menilai bahwa kok Pak Jokowi ini kan mantan presiden, tapi kegiatannya ini seolah-olah seperti presiden begitu, Ya dengan open house, menggelar open house, kemudian kalau keliling kegiatan kota. presiden itu jelas kenegaraan, kebangsaan. Lah Pak Jokowi cuman begitu doang, ketemu doang, orang yang datang disambut, diterima, silaturahmi kan cuma itu. Sangat berbeda. Agendanya sangat berbeda. Prof. Siti udah ketawa pengen komen nih kayaknya ya. Ini bener nggak ini karena memang udah kebiasaan harus ketemu rakyat atau sebetulnya ada makna lain di balik itu? Iya, Pak Jokowi ini khas memang politisi yang populis. Jadi populisme itu selalu bagaimana menjaga, memaintain, merawat popularitasnya gitu ya, yang senantiasa menyapa masyarakat dan sebagainya, dan itu himpitannya dengan politik.
tarikannya politik. Nggak bisa terlepas ya? Iya, politik itu apa? Kepentingan. Pasti Orientasinya ada kepentingan berarti. kekuasaan gitu ya. Ujung-ujungnya ke sana gitu ya. Tentu beliau 2 periode loh. 10 tahun jadi presiden gitu ya. Malang melintang sudah tahu, dan sekarang apalagi punya putra sulung yang jadi wakil presiden. Jadi tentu kayaknya mau on and on gitu. Tapi harusnya Pak Jokowi belajar dari bagaimana seorang presiden yang purna bakti gitu kan. Ketika purna bakti ya sudah, memang kayak Pak SBY purna bakti, beliau bisa konsentrasi melukis, selalu membuat semacam puisi-puisi, menyanyi, ada musik dan sebagainya. Dan rumah waktu Pak SBY muda itu sama menjadi tempat destinasi wisata juga, bahkan dari luar negeri gitu. Jadi ingin melihat seperti apa Pak SBY muda dulu di sana kan ya, di Pacitan itu. Walaupun juga itu kalau kita contoh. tahu ya Bu ya, bahwa Jokowi kan menggelar open house-nya ini memang di Solo yang menjadi rumahnya beliau begitu Bu. Betul, Artinya kan apakah kemudian ini bisa digoreng menjadi ada upaya politik dari kegiatan ini Bu? Iya, yang menarik adalah sebetulnya mengapa gitu ya, lalu soon banget ya, baru ya istilahnya, baru 100 hari gitu, purna bakti, lalu rumahnya dikunjungi gitu kan. Biasanya kita melihat seperti apa orang mengunjungi Gus Dur, itu di apa namanya, di makamnya itu. Wah itu luar biasa itu, ribuan dan macam-macam gitu. Kalau kita bandingkan. Jadi negara kita ini memang negara berkembang yang dimana Berkembang berbunga-bunga ya? negara berkembang itu belum maju, belum advance gitu ya. Lah menuju negara maju itu biasanya apa ya, ciri-ciri budaya tradisinya yang sangat kolektif, kolegial, sangat apa komunal gitu ya. Dan biasanya bagaimana masyarakat itu yang lalu sangat menghormati ketokohan siapapun itu dari berbagai background. Baik itu tokoh ekonomi, tokoh politik gitu ya. Lah, Pak Jokowi ini tokoh politik dalam hal ini kan gitu, mantan presiden. Dan tentu 2 periode itu memberikan catatan tersendiri dan memang berbeda ya. Turunnya Pak SBY, enggak usah jauh-jauh yang ke belakang, Pak SBY ya. Itu kan kita tidak mendengarkan apa. What's next, Pak SBY itu kan mau menjadi seorang dulu itu Sekjen PBB. Sama, Pak Jokowi itu disiapkan Sekjen PBB juga gitu. Tapi ternyata pulang ke Solo, lalu sekarang menjadi rindu ke masyarakat dan sebagainya. Tapi ini tentunya kita tidak bisa menerjemahkan ansih sebagai destinasi wisata gitu ya. Ada tambahan politik di belakangnya. Wisata pasti ada politik, gitu ya. ada sentuhan, Ada sentuhan politik. Gitu. Nah ini apakah karena memang kita tahu ya Pak Jokowi kan nggak bergabung dengan salah satu partai, apakah ini salah satu bentuk untuk menjaga eksistensinya di mata publik atau seperti apa? Nanti kita bahas ya, Mas Freddy. Usai jeda berikut kami akan kembali sesaat lagi. Pagi pemirsa, langsung saja kita ajak Anda menyapa rekan kita Agus Saptono yang juga mau berkunjung nih ke rumahnya Pak Jokowi yang kita ada di Solo. Nih, udah ngantri apa belum nih Agus nih? Atau ada jalur khusus masuk langsung begitu ya? Selamat pagi Agus, bagaimana kondisi terkini di sana yang kemarin sempat ramai? Ini ada acara open house di rumah Jokowi. Silakan dengan laporan Anda. Ya, Philip, Putri dan juga pemirsa, benar sekali bahwa sekarang di Solo ada destinasi baru bagi warga masyarakat, baik itu warga Solo maupun warga di luar Solo, bahkan di luar Jawa pun juga berduyun-duyun berdatangan ke salah satu destinasi wisata ini, yaitu di rumah kediaman Pak Joko Widodo yang berada di Sumber Solo. Dan akhir-akhir ini banyak warga dari berbagai daerah mengunjungi kediaman Bapak Joko Widodo untuk berfoto maupun bersalaman dengan Pak Joko Widodo. Dan saat ini pun pagi-pagi ini sudah banyak juga yang datang dari berbagai daerah. Salah satunya kita akan langsung menanyakan siapa nanti dan dari mana. Kita akan menanyakan langsung, sudah standby maupun sudah datang sejak pagi tadi Pak keluarganya. Selamat pagi Mbak. Dengan Mbak siapa ini? Yuli. Oh Mbak Yuli. Bisa lihat kamera Mbak. Ya, Mbak Yuli datang dari mana itu?
Saya dari Malang. Dari Malang. Bersama siapa ke sini, Mbak? Sama keluarga. Keluarga. Kebetulan Solo, jadi saya pulang kampung sekalian aja pengen ketemu sama bapak. Oh, gitu. Iya. Mau ketemu, mau ngapain Mbak nanti, Mbak? Pengen foto aja. Pengen foto aja. Gitu. Iya. Terus dari Malang jam berapa? Dari Malang udah kemarin. Oh, udah kemarin. Iya, gitu. Terus nanti kalau sudah mau ke tempat Jokowi mau apa? Mau salaman. Salaman. Foto gitu. Iya. Sama siapa, Mbak? Sama orang tua. Sama orang tua. Oke. Iya. Terima kasih Mbak Yuli. Iya. Ya, itu tadi salah satu pengunjung yang datang dari jauh dari Malang. Pagi-pagi sudah tiba di kediaman Pak Jokowi dan masih mengantri untuk bersalaman ataupun bertemu langsung dengan Pak Jokowi. Dan seperti diketahui, kejadian ataupun warga yang datang ke sini itu sebenarnya sudah lama sekali dan ini selalu bertambah pengunjungnya. Begitu Philip dan juga Putri, kita kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Agus Sabtono. Wah, seru ya. Pagi-pagi jam segini udah ngantri, Put. Kita coba langsung tanyakan nih. Dari luar kota lagi tuh para pengunjungnya ya. Putri mau langsung ikut ke sana nih? Boleh lah kita terbangan. Boleh izin nggak nih kira-kira atasan kita langsung ya? Abis ini ngelis cuti ya, kalau begitu ya. Baik, saya langsung mau ke Mas Freddy. Mas Freddy, kalau melihat fenomena ini, sebenarnya agenda ini tuh dibuat oleh Pak Jokowi atau memang ini natural, tiba-tiba ramai, tiba-tiba banyak yang datang ke sana? Ya, tadi kan udah kita lihat, itu alami ya, karena kecintaan mereka kepada Pak Jokowi, mereka datang. Ya, saya juga sepemahaman dengan Bu Siti ya, bahwa memang Pak Jokowi ini beda, nggak bisa kita samakan dengan presiden-presiden lainnya. Ya, nggak boleh. Jadi gaya dia, terus kedekatan dia dengan rakyat itu, menurut saya konsisten ya, saya bilang tadi konsisten. Jadi justru oke, saya juga sepakat gaya Pak Jokowi ini populis. Ya, dia punya popularitas yang sangat tinggi karena dicintai rakyat tadi. Oke, tidak bisa terlepas dari politik. Tidak bisa. Tapi kan itu karena nature tadi, kecintaan rakyat, dukungan rakyat yang begitu besar. Ya, jika nanti misalnya entah ke depan entah ini mau kecintaan ini dia mau jadikan alat politik atau apa ya, menurut saya sih sah-sah aja. Tapi sekarang itu bukan by design, bukan dimobilisasi tadi kan bisa dilihat. Nah, ke depan ini nanti mau jadi apa ya kita lihat aja. Oh iya, berarti kita aja sebetulnya nggak berinisiatif ya. Harusnya kita juga bisa ya ngetok rumah Pak Bisa Jokowi gitu. Jadi nggak harus ada pengumuman kemudian ini ramai. Tapi informasinya ada 5.000 ya. 5.000 orang setiap hari datang ke rumah Pak Jokowi. Nah, hanya untuk berfoto. Iya. Hanya untuk foto doang. Hanya untuk berfoto, ketemu, salaman. Nah, itu sebanyak itu dilayani sama Pak Jokowi? Ya semampunya dia. Semampunya dia dilayani. Nah, kalau yang tidak terlayani apa? Mungkin jangan-jangan bangun tenda kali nunggu besok lagi. Begitulah. Gitu loh. Kan ada kontributor TV1 kan ada bisa dipantau terus itu. Ngapain sih biasanya kalau masuk ke dalam situ? Nggak ada, cuma begitu aja ketemu, salaman, foto-foto. Nggak ada suguhannya lagi ya? Nggak ada suguhan. Nggak ada bonus? Oh iya. Ini berlangsung seterusnya. Ini pasti jumlahnya akan lebih banyak nih ke depan nih. Ini sampai hari ini aja udah 5.000 ya informasinya ya? Iya. Seterusnya nih akan dibuka. Itu kita nggak tahu. Kalau kewalahan bisa juga di stop kan. Kalau mengganggu juga ya bisa juga. Cuman sampai sekarang itu masih terus. Prof, tuh udah dijelasin sama Mas Freddy, nggak ada upaya-upaya politik apapun itu. Gitu. Gimana? Apakah Prof percaya? Saya ngelihat jamak saja ya, seorang mantan presiden gitu ya, masih hangat 100 hari gitu ya, dikenali dan ada masyarakat yang mendukung, ingin tahu lagi. Itu jamak menurut saya. Tapi dalam kondisi seperti ini tidak mungkin gitu ya, tidak dikaitkan dengan politik, itu masalahnya. Tentu ini sebagai show of force. Kalau dalam politik itu show of force, look at me gitu ya, lihatan saya masih punya pendukung ini, tanpa partai pun ada pendukung gitu. Jadi kalaupun isu ini masih terkait Pak Jokowi, ini belum selesai. Memang presidennya Pak Prabowo, tapi ada kasus-kasus yang berkaitan dengan Pak Jokowi, dianggapnya
di pemerintahannya terjadi Pak Jokowi seperti pagar laut. Loh, laut kok dipagar gitu kan? Nah ini masyarakat marah. Karena apa? Nelayan dirugikan. Negara dalam negara dan sebagainya itu. Ini juga merisaukan Pak Jokowi sebagai orang yang sudah purna bakti. Maka bisa juga jadi arena ditunjukkan bahwa dia disenangi loh sama masyarakat. Jadi kalau nanti saya akan ditarik-tarik ke ranah hukum, nanti dulu saya punya pendukung juga kan gitu. Jadi arahnya ada politik kesana, itu ya? seperti itu melihatnya gitu ya. Kita dari perspektif politik seperti itu. Jadi ada kaitannya, ada ketersinggungannya dengan hal-hal yang tentu pemerintahannya tidak seluruhnya gitu ya. Memberikan warisan yang positif. Jadi warisan-warisan yang negatif itu ternyata dipersoalkan saat ini. Termasuk evaluasi PSN juga publik mempertanyakan iya, gitu ya. PIK 1, Bagaimana PIK 2, kok bisa dievaluasi gitu. Yang paling memang welo-welo itu membuat masyarakat maskul dan marah itu, kok bisa laut dipagar gitu loh. Mulai kapan negara ini harus punya laut dipagar? Iya, jadi intinya ini semacam ada dugaan mengarah bahwa memang mau memperbaiki citra-citra yang saat ini mungkin terkait Pak Jokowi, kemudian dikembalikan eksistensinya lewat tadi open house yang tadi, Mas Freddy. Dan saya tidak mengatakan Pak Jokowi ahli politik pencitraan loh ya. Tidak lah ya, ini teruskan sendiri. Loh, tapi kan bisa, ya nggak apa-apa lah Bu. Tapi politisi harus seperti itu memang. Harus begitu gitu. Memang, untuk menaikkan popularitas lagi, eksistensi lagi. Walaupun sebetulnya, ya kalau kita lihat ya, gesturnya Pak Jokowi kan kalau kita lihat berkendara motor, terus juga menyapa warga, itu masih dengan kemeja putih, celana hitam. Masih sama kan? Iya, maksudnya seakan-akan masih menjabat gitu loh Mas Freddy. Enggak lah. Kalau masih menjabat kan tadi udah saya bilang, agenda-agenda kenegaraannya jelas. Kalau itu spontan aja. Terus saya menanggapi Bu Siti tadi. Jadi banyak katakan pengamat, politisi yang melihat seperti itu juga sah-sah aja, sebetulnya sah-sah aja. Memang Pak Jokowi nggak bisa terlepas dari insan politik, mantan presiden atau presiden ke-7 sah dilihat seperti itu. Tapi Bu, gini loh. Persis seperti yang mau bilang Pak Jokowi sebetulnya menyadari itu. Maksudnya menyadari bahwa justru Pak Jokowi yang kami tahu nggak mau dilihat Bu ya menjadi sesuatu kekuatan politik yang mau melakukan sesuatu karena tidak mau dianggap nanti mengganggu Pak Prabowo. Justru Pak Jokowi ini sangat konsen bahwa untuk mensukseskan pemerintahan Prabowo Gibran. Ini terjadi pada kami Projo, misalnya begini, kami minta Projo melakukan kegiatan organisasi. Justru Pak Jokowi menjaga, saya nggak mau kita dianggap soft seperti kata ibu ini tadi. Saya nggak mau itu. Ya walaupun ada beberapa pihak yang menilai bahwa sementara open house ini kan viralnya kan nggak cuma dari masyarakat yang ingin ketemu, ada beberapa artis juga yang ikut memviralkan begitu. Apakah ini yang kemudian dianggap bahwa pengen show off gitu dari seorang Jokowi? Dan perlu dijelaskan juga ya secara realitas gitu ya antara ucapan dan tindakan. Bersatunya, utuhnya antara ucapan tindakan tadi itu. Masyarakat kan masih mememori yang namanya cawe-cawe. Jadi belum lepas dari memori masyarakat, ingatan masyarakat bahwa Pak Jokowi ini selalu cawe-cawe. Pilkada pun cawe-cawe gitu kan. Nah ini mungkin yang Projo bisa jelaskan dan sampaikan ke Pak Jokowi sehingga reda asumsi-asumsi yang tidak positif terhadap Pak Jokowi. Langsung Mas Freddy langsung Mas Freddy itu cawe-cawe. Gini lah, menurut saya Pak Jokowi itu nggak perlu ya mengklarifikasi ataupun melakukan sesuatu yang menghilangkan asumsi negatif. Ya, nggak perlu menurut saya. Faktanya approval rating Pak Jokowi itu sangat tinggi. Saya bilang tadi Pak Jokowi itu sangat dicintai rakyat dan tidak bisa terlepas dari rakyat. Ya, tidak bisa. Jadi tapi sah-sah aja. Ibu Siti mengatakan itu, pengamat lain mengatakan itu, menurut saya sah-sah aja. Tetapi itulah nature Pak Jokowi. Masa Pak Jokowi harus diam aja di rumah sih?
mungkin kalau SBY punya ini melukis. Nah, Pak Jokowi sukanya rider. Oke dong. Sama aja kan. Walaupun kalau melukis kan pribadi, sendiri. Kalau rider kan bersama-sama. Kemudian influencer tadi, ya artis-artis segala macam. Memang selama ini orang-orang itu, influencer itu diterima, welcome oleh Pak Jokowi. Sehingga mereka kunjungan sekarang, itu juga berpengaruh. Ya, akunnya beliau orang-orang itu, influencer itu sangat berpengaruh memang terhadap publisitas ini. Bayangin akun Instagramnya Pak Jokowi itu hampir 6 juta loh. Pak Jokowi sendiri itu juga sangat berpengaruh untuk publisitas ini. Jadi memang itu kalau dilihat dari sesuatu kekuatan politik, itu kekuatan politik. Cuma sekarang ya itu nature-nya begitu. Nanti ini ke depan mau bagaimana ya kita lihat aja. Oke. Gitu loh. Sekarang ya seperti itu adanya, nature aja. Oke. Netral tuh Prof. Nature, alami Ya, aja. dikatakan alami kalau memang domain atau aktivitas yang dilakukan itu wajar. Jamak gitu ya. Iya, betul. Sebagai orang yang purna bakti. Tapi kalau sudah menyentuh, nyerempet, bersentuhan dengan existing kekuasaan dan sebagainya, itu baru bukan orang nyinyir ya. Kalau saya bukan pengamat, saya itu peneliti utama ya. Jadi tentu gitu ya, berdasarkan empirik gitu ya, kejadian-kejadian yang faktual gitu, kita tidak bisa menyimpulkan begitu saja tanpa ada fakta-fakta. Apalagi seorang peneliti. Dilarang keras menyimpulkan, berargumentasi tanpa fakta-fakta. Bagi saya cukup faktanya Pak Jokowi ini ahli dalam melakukan media darling. Jadi nggak ada dalam itu spontan politik ya? pencitraan. Iya, kan saya mengikuti terus. Saya termasuk panelis di tahun 2012 ketika beliau mencalonkan sebagai gubernur. Yang waktu itu panelisnya bisa tanya sendiri, tidak harus dititipkan ke moderator. Jadi saya tahu, ikuti itu. Sebelumnya saya juga kenal dalam satu panel di UI gitu ya dengan Pak Jokowi ahli soal itu. Jadi gitu. kemungkinan ini memang didesain ya? Tidak ada yang ujuk-ujuk, Mbak. Dalam politik itu ada desainnya. Gitu. Oke, jadi nggak ada spontan uhuy. Uhuy nggak bisa. Contoh gorong-gorong dulu. Sekarang kita tanya, gimana bisa masuk gorong? Kita arsiteknya. Loh, gitu. Jadi tidak ada yang natural gitu sebetulnya. Bawaan sederhana, iya, saya setuju. Beliau bukan orang yang kayak kelihatan glamor, iya. Dan ada orang yang nggak gitu kapal ya. pun glamor, ada. Bawaannya lo ya, bawaan ininya, personalnya seperti itu. Tapi bukan berarti Pak Jokowi sederhana. Ya. Tidak juga, kaya juga Pak Jokowi gitu loh. Baik, Iya ya, kan? Berarti kita bisa simpulkan ya, tidak ada yang namanya spontan uhuy. Gitu kan. Dalam destinasi wisata rumah Pak Jokowi ini. Terima kasih banyak Prof. Siti Zuhro dan juga Bang Freddy sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ini juga salah satu masukan berarti dari Prof. Mungkin Jokowi kalau mau nonton bola besok-besok di rumah aja, jangan datang ke stadion. Kita yang datang. Kita yang datang ke stadion. Begitu. Karena kemarin Pak Jokowi juga sempat nonton bola langsung ke stadion begitu. Oke, terima kasih banyak sudah Terima kasih hadir. para narasumber. terima kasih. Selamat pagi.